Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Merospania dengan NPM 25106311891 dari kelas 2C, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini, saya akan mengangkat satu topik. Kemudian dari topik tersebut saya akan kembangkan menjadi 5 jenis paragraf yang berbeda sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun topik yang saya angkat yaitu fenomena banjir bandang di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kemudian saya akan membagi menjadi 5 jenis paragraf yang berbeda. Adapun paragrafnya yang pertama ada paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan terakhir ada paragraf persuasi. Pertama ada paragraf narasi. Pada hari Minggu, tanggal 22 Juni tahun 2025 telah memicu bencana banjir besar, yaitu banjir bandang yang terjadi di Halmahera Selatan, Maluku Utara, melanda sejumlah wilayah yang dipicu oleh hujan deras disertai angin kencang mengguyur daerah tersebut. Air sungai yang meluap dan mengalir deras ke permukiman warga sehingga ratusan rumah terendam. Warga berusaha menyelamatkan diri dan sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman dikarenakan kondisi rumah yang tidak memungkinkan lagi untuk ditempati. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Banjir bandang di Halmahera Selatan membawa air keruh bercampur lumpur yang merendam rumah-rumah warga. Bahkan, rumah terlihat hampir tenggelam dan perabotan rumah tangga hanyut terbawa arus. Genangan air menutup jalan desa dan membuat aktivitas masyarakat terhenti. Suasana di lokasi tersebut tampak dipenuhi lumpur dan sisa-sisa material yang terbawa oleh banjir sehingga membuat lingkungan menjadi kotor dan sulit dibersihkan oleh warga. Selanjutnya paragraf eksposisi. Fenomena banjir bandang ini telah diguyur hujan deras dalam waktu lama sehingga menyebabkan sungai meluap dan air mengalir masuk ke permukiman warga yang telah menerjang 15 desa tersebar di Kecamatan Bacan, Bacan Selatan, Gane Barat, Gane Timur, dan Gane Timur Selatan. Bencana ini juga telah menimbulkan korban jiwa, yaitu satu balita berusia 2 tahun yang dinyatakan meninggal dunia setelah terbawa arus dan satu orang lainnya mengalami luka akibat sengatan listrik. Akibat bencana ini, sebanyak 4.182 kepala keluarga atau KK atau 13.965 jiwa mengungsi ke lokasi yang aman. Titik-titik pengungsian tersebar di 4 lokasi utama, yaitu kantor BPBD, Masjid Raya Al-Khairat, Masjid Sultan Batan, dan SMP Negeri 1 Bacan. Dan telah mendirikan dapur umum di Lapangan Merdeka Laguna dan Desa Amasing Kota Utara. Selain berdampak pada ribuan jiwa, banjir juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Dilaporkan 1.522 rumah terdampak dan 2 jembatan rusak berat, 1 jembatan rusak ringan, 1 beronjong sepanjang 40 meter mengalami kerusakan. Adapun tinggi muka air di sejumlah titik terdampak tercatat berkisar antara 20 sampai 150 cm. Yang keempat ada paragraf argumentasi. Fenomena banjir bandang yang terjadi di Halmahera Selatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam seperti hujan deras, tetapi juga oleh kondisi lingkungan yang semakin rentan. Jika pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik, bencana banjir berpotensi terjadi kembali di kemudian hari. Upaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan harus menjadi perhatian yang utama. Yang terakhir ada paragraf persuasi. Peristiwa banjir yang terjadi di Halmahera Selatan seharusnya menjadi peringatan bagi masyarakat. Upaya menjaga hutan dan resapan air sangat penting untuk mengurangi resiko banjir. Oleh karena itu, mari kita berperan aktif dalam menjaga lingkungan serta mendukung program pelestarian alam agar bencana seperti ini tidak sering terjadi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.